Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas apa yang menjadi trending topik pada pencarian hari ini. Dan untuk selengkapnya pemirsa, inilah Newsline Trending Topik. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Iya, pemirsa dan Gema, kalau tadi kita melihat sudah ada kepala bagian, ini artinya kita akan membahas makan bergizi gratis. Iya, karena masih menjadi perbincangan selama satu pekan ini ya Jessica. Jadi pemirsa, MBG mencari pencarian sampai 10.000 pencarian menurut Google Trends. Kemudian juga ada informasi yang kedua terkait dengan kunjungan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat dan juga berpidato ya di hadapan PBB. Nanti kita akan bahas selengkapnya, tapi kita akan bahas terlebih dahulu mengenai MBG nih pemirsa. Jadi pemirsa, ratusan siswa di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menyerbu mobil yang membawa menu makanan bergizi gratis saat tiba di sekolah. Mereka tampak antusias karena program MBG ini baru pertama kali dilaksanakan di sekolah mereka. Untuk pertama kalinya pemirsa, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Takatidung II melalui dapur milik Yayasan Masa Depan Bangsa mengirimkan makanan bergizi gratis untuk siswa di sekolah SMP Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Polewali Mandar. Nah, untuk menu hari pertama pemirsa, siswa menerima paket menu makan bergizi gratis yang terdiri dari nasi putih, ayam, sayur tumis, tahu, buah, dan juga menu lainnya. Jadi ini proteinnya lumayan banyak nih Jessica ya dalam menu pertama ya. Betul sekali Gema. Nah, pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah visual bagaimana anak-anak di sana sangat excited untuk menerima MBG pertama kalinya. Jadi pemirsa, di hari pertama sebanyak 3.289 porsi ini didistribusikan ke sejumlah sekolah yang telah masuk dalam daftar penerima menu MBG. Ini tersebar di 7 sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Polewali. Jadi proses distribusi MBG sangat diawasi oleh TNI Polri dan juga petugas dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Mulai dari dapur hingga ke titik-titik akhir di sekolah-sekolah. Ini dia ya pemirsa, terlihat bagaimana murid-murid sangat antusias untuk mencoba menu yang disajikan dalam program MBG. Jadi salah satu siswa SMPN 1 Polewali, Ian Fardila, ia mengaku senang nih karena adanya program MBG karena bisa lebih hemat. Dan program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi langkah yang nyata untuk meningkatkan kesehatan dan juga untuk pemenuhan gizi anak sekolah. Ini dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Coba pemirsa, kita sama-sama saksikan salah satu testimoni nih dari siswa SMPN 1 Polewali berikut ini. Enak Pak. Apa itu? Ini ada tahu, ayam, sayur, dan buah-buahan Pak. Enak Pak. Senang Pak. Kalau di orang makan buah, malam bagus betul Bagus banget di sini Pak. Iya Pak. ada apa? Terima kasih Pak Prabowo. Nah pemirsa, ada satu wilayah yang senang dapat MBG, tapi ada juga wilayah lain yang lagi ditinjau nih pemirsa. Karena pasca peristiwa keracunan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengecek langsung kondisi ratusan pelajar korban keracunan MBG di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa pagi. Ada sebanyak 352 siswa, mulai dari jenjang PAUD sampai SMA SMK di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG. Selain mengecek para korban nih pemirsa, Kepala BGN juga sudah mengecek langsung dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kampung Cipari, Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor. Untuk saat ini pemirsa, operasional SPPG tersebut dihentikan sementara.
Sebelumnya, BGN mengungkap ada lebih dari 4.700 porsi MBG yang bermasalah memicu gangguan kesehatan. Data tersebut juga tersebar di 3 wilayah besar di Indonesia. Kita akan melihat nih bagaimana temuan dari Kepala BGN Dadan Hindayana berikut ini. Hadir di lapangan untuk melihat kejadian dan prihatin ya untuk yang mengalami, mudah-mudahan ini semuanya aman ya. Dan saya sudah meninjau SPPG-nya, kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran ya, yang itu kemudian harus jadi perbaikan menyeluruh ya di SPPG tersebut. Dan saya sudah minta untuk stop sementara. Pak, evaluasinya apa sih Pak dengan banyaknya? Ya, ini kan banyak kejadian dengan SPPG baru ya, dan memang butuh kebiasaan sampai mampu melakukan kegiatan dalam jumlah besar. Jadi saya akan sudah menginstruksikan untuk memulai kegiatan dari jumlah kecil ya. Kita saksikan bersama tadi bagaimana pernyataan dari Kepala BGN yang menyampaikan perlu ada evaluasi ke depannya terkait dengan kasus keracunan tersebut. Nah, ini juga mendapatkan respon dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang juga meminta Badan Gizi Nasional sebagai leading sektor MBG untuk segera melakukan evaluasi supaya hal serupa tidak terulang kembali. Dan Kemendikdasmen juga sebagai penerima manfaat terbesar program MBG meminta supaya program MBG harus tetap berjalan demi penerus bangsa. Kami Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai penerima manfaat terbesar dari MBG ini senantiasa mendukung program MBG. Kalau toh misalnya ada beberapa kejadian luar biasa itu, mungkin itu bisa menjadi bagian dari evaluasi, tapi bagaimana nanti bentuk evaluasinya, yang lebih punya otoritas adalah Bapak Kepala Badan Gizi Nasional dan tentu juga kementerian terkait yang lain. Pak, barangkali udah menyerap aspirasi dari bawah untuk mengubah skema MBG-nya seperti apa gitu Pak? Itu otoritasnya bukan pada kami ya, karena kami sebagai penerima. Tapi dari orang tua gitu Pak, dari beberapa daerah yang dikunjungi gitu Pak, sejauh ini terkait MBG Pak? Mungkin teman-teman media lebih tahu soal itu. Nah, pemirsa, Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Kodari juga menyebut sebagai langkah mitigasi dan pencegahan keracunan, KSP meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MBG harus memiliki sertifikat layak higienis sanitasi dari Kementerian Kesehatan. Kita sama-sama saksikan pernyataan dari Kepala KSP berikut ini. Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Secara umum, penyebab keracunan A. Higienitas makanan, B. Suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, C. Kontaminasi silang dari petugas, D. Ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat. Nah, konkretnya apa teman-teman? Ya, jadi SLHS harus ada di semua SPPG. Kemudian untuk mengatasi masalah maturitas SPPG agar Kementerian Kesehatan dapat menugaskan Dinas Kesehatan atau Puskesmas yang terdekat, ada 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia untuk membantu pengawasan SPPG melalui inspeksi kesehatan lingkungan. Oke, jadi Jessica, memang yang dibutuhkan untuk saat ini adalah evaluasi terkait dengan sanitasi atau kebersihan. Karena memang keracunan ini disebabkan oleh SPPG yang saat ini masih belum banyak yang memiliki sertifikasi kesehatan itu ya. Jadi memang harus diperhatikan kembali karena korbannya kan anak-anak. Kasihan karena mereka jadi nggak bisa sekolah, harus dirawat di rumah sakit, orang tuanya pusing. Apalagi ini untuk menuju generasi emas 2045, tentunya ini perlu evaluasi dari hulu hingga hilirnya supaya MBG bisa berjalan sesuai dengan tujuannya dan tentunya bisa mencapai generasi emas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.